menerawang pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran. Tim sukses Prabowo Gibran berhasil membawa Prabowo Gibran ke atas pelaminan kancah politik Presiden RI dan Wakil Presiden RI tahun 2024 sampai 2029. Selamat bertugas. Dalam membagi-bagi jabatan kekuasaan, menteri menjadi 48 menteri seperti membagi-bagi kue. Bagaimana nasib kami rakyat jelata yang sangat peduli dengan Pak Prabowo sampai mencoblos Pak Prabowo dalam 3 kali berturut-turut kalah dari Jokowi dan akhirnya yang ketiga ini boleh menang. Kami boleh mendapatkan kue, jabatan juga kah? Tim sukses sejati adalah mereka yang tetap mendukung Prabowo tanpa mendapatkan jabatan apapun, tanpa mendapatkan kue. Siapakah tim sukses sejati? Mereka adalah orang-orang yang ada di rakyat middle, menengah, dan rakyat jelata paling bawah. Dan kami rakyat tidak peduli siapapun yang menang jadi presidennya, kami akan tetap mendukung selama 5 tahun ke depan. Kalau saya pribadi, saya mencoblos Pak Prabowo sampai 3 kali, kalah dari Jokowi 2 kali dan kali ini menang. Sehingga saya merasa wajib atau bertanggung jawab untuk memberikan sedikit penerawangan sehingga Pak Prabowo boleh mempertimbangkan penerawangan ini. Berikut ini adalah masalah-masalah yang terjadi di Indonesia dan wajib diselesaikan dalam waktu 100 hari. Masalah pertama adalah orang miskin makin bertambah karena angka pengangguran di Indonesia tertinggi se-ASEAN. Terbukti jumlah PHK tembus 53.000 per Oktober 2024. Masyarakat menengah turun kelas. Inilah tanda orang miskin makin bertambah, sehingga Indonesia tampak tidak baik-baik saja. Ada pakar yang mengatakan tahun 2025 daya beli masyarakat menjadi menurun. Tapi masyarakat mengatakan saya masih bisa antar anak, masih bisa nonton konser, masih hidup normal. Itu adalah cherry picking, yaitu memanipulasi data di satu tempat saja, desentralisasi di satu tempat tertentu yang baik-baik saja. Baiknya Pak Prabowo waspada daripada terlena dengan kata-kata asal Bapak senang semuanya baik-baik saja, padahal data menunjukkan Indonesia tidak baik-baik saja. Orang miskin makin bertambah, apakah itu ekonomi membaik? Orang kaya makin kaya, bisa menginvestasi 1 triliun menjadi 10 triliun menjadi 100 triliun. Di lain pihak harga barang naik 20%, beli beras saja susah, apalagi mustahil membeli rumah. Negara ini mengajarkan rakyatnya untuk belajar mengutang dengan rumah KPR, kita kredit untuk bayar rumah. Wow, keren. Presiden pensiun dapat fasilitas rumah, gratis lagi, tiap bulan dapat tunjangan 30 juta. Hebat, hebat, hebat. Sementara abdi negara seperti PNS susah mendapatkan rumah, apalagi beli rumah, mimpi kali. Sejak tahun 2023 saya sudah mendengarkan rentihan teman sekerja saya yang tidak bisa hadir di kantor di tempat kami kerja gara-gara tidak punya uang taksi. Apakah ini hal yang wajar? Padahal dia seorang PNS abdi negara tapi uang taksi saja susah. Banyak bukti yang mengarahkan bahwa orang miskin makin bertambah di Indonesia tercinta ini. Bank Dunia memperingatkan resesi ekonomi di tahun 2023. Tapi ada masalah yang lebih parah di masalah nomor 2, yaitu the middle class turun kelas. Bukan turun kelas menjadi orang melarat, tetapi jatuh langsung ke 0, yaitu menjadi orang miskin. The middle class turun jatuh miskin. Boleh diwawancara kelas menengah atau the middle class untuk apakah Anda mempunyai tabungan? Tidak ada. Kelas menengah makan tabungan, ATM 0, uang taksi untuk pergi bekerja atau mencari juga tak ada. The middle class dimiskinkan oleh negara ini. Kesenjangan sosial terjadi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan negara membiarkan the middle class jatuh miskin. Bila the middle class jatuh miskin, maka negara ini akan anjlok, akan jatuh miskin juga. Keberhasilan suatu negara dilihat dari rakyatnya. Jumlah rakyat the middle class lebih banyak daripada jumlah rakyat pejabat. Pejabat cuma 48 pejabat dan yang lain-lain eselon-eselon itu cuma beberapa. Jadi jika kalian membiarkan the middle class jatuh miskin, maka negara ini akan jatuh miskin. Pak Prabowo harus berhati-hati, jangan mau ditipu kayak Pak Jokowi yang pejabatnya atau yang pekerjanya menipu Bapak dengan mengatakan semuanya baik-baik saja asal Bapak senang. Hei, hati-hati, waspadalah, waspadalah. Pak Prabowo harus mendisiplinkan kabinetnya yang 48 menteri ini supaya jangan ada ajang pamer kekayaan mereka masing-masing. Kita sudah tahu mereka kaya, ada artis dan lain-lain, tapi tolonglah hidup merakyat, jangan terlalu pamer kekayaan Anda. Ini bukan ajang pamer kekayaan, kalian harus bekerja keras bersama dengan Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, dan Wakil Presiden kita, Pak Gibran. Negara ini jangan membiarkan the middle class uang gajinya habis untuk bayar utang, karena kalian tidak bayar gaji tepat pada waktunya. Memang gaji PNS masuk setiap bulannya, tapi kalian bayangkan, satu kali belanja barang itu semua mahal, langsung habis ludes satu hari. Mau belanja bulanan 1 juta, 2 juta pun tidak cukup, sedangkan gaji cuma 3 juta. Terus kita makan apa? Uang taksi bagaimana? Bayar listrik bagaimana? Kalian tidak perhitungkan itu. Sampai hati negara ini mengajarkan masyarakatnya untuk harus membeli, daya juang beli ada, tetapi pakai utang. Ini namanya deflasi, tipu-tipu. Orang juga malas berutang.
Uang hanya habis untuk itu saja, berputar di itu saja. Gali lubang, tutup lubang. Hei, ini deflasi tipu-tipu sayang. Masalah ketiga adalah deflasi tipu-tipu. Deflasi adalah penurunan harga barang. Orang mendengar kata deflasi penurunan harga barang berarti, oh bagus bukan, daripada inflasi harga barang naik. Tapi orang masih bodoh, harga barang turun itu lebih jahat karena disebabkan oleh daya beli masyarakat yang menurun. Negara ini boleh berbangga bila deflasi terjadi karena produksi barang yang banyak sehingga harga barang turun. Tetapi negara ini boleh bersedih bila deflasi terjadi karena orang nggak punya duit, orang mulai nggak belanja lagi. Makanya harga barang turun. Itu hati-hati. Rumus ekonomi kan supply demand. Orang makin sulit beli, maka harga barang akan turun. Maka itu lebih parah daripada inflasi. Perputaran uang di masyarakat sulit karena dua hal. Satu, lapangan kerja tak ada. Dibuktikan dari angka pengangguran di Indonesia tertinggi se-ASEAN. Dan jumlah PHK tembus 53.000 per Oktober 2004 ini. Dua, masyarakat susah dapat penghasilan karena masyarakat pekerja atau masyarakat menengah kian turun kelas. Kelas menengah makin makan tabungan. Kelas menengah sudah kena PHK, tertimpa pajak pula. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kelas menengah dipaksa bekerja tanpa ada fasilitas pekerjaan. Sedangkan para pejabat yang baru naik minta fasilitas sana-sini. Ada pun ajudan. Wah, keren ya guys. Dan middle class tetap berjuang untuk mencari pekerjaan, mencari uang tambahan, bekerja sampingan di sana-sini. Bekerja seperti orang gila, tetapi di lain pihak, para high class yang kaya makin kaya menggunakan kesempatan untuk ajang pamer kekayaan di mana-mana. Wah, keren ya guys. The middle class jatuh miskin, deflasi tipu-tipu, maka secara otomatis masyarakat jelata yang sudah miskin tambah miskin seperti dicekik ekonominya. Di manakah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Mungkin rakyat miskin yang tidak produktif ada BLT, bantuan di mana-mana, KIS dan lain-lain, tetapi bila tidak diperhatikan yang middle class yang adalah usia produktif, maka negara ini pun akan anjlok ekonominya. Jadi, di manakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Orang kaya semakin diperkaya dengan diberi kemudahan untuk investasi, mungkin bisa sogok para pejabat atau jalur lain, saya tidak tahu. Tetapi janganlah membuat the middle class jatuh miskin. Negara ini juga tetap akan susah guys. Punya hati nuranilah, jika Anda ingin kaya jangan memiskinkan yang lainnya. Semakin banyak orang miskin, apakah BLT cukup? Apakah Indonesia akan terus memberikan bantuan terus? Tidak membuat produktif masyarakat yang sudah produktif, dibuat non-aktif menjadi tidak produktif. Apakah itu tidak merupakan suatu kemunduran sosial? Akan terjadi kesenjangan sosial di mana yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Apakah ini bukan suatu kejahatan sosial? Wong cilik masyarakat jelata yang miskin mau naik jadi middle class, kalian gagalkan. Bila yang middle class saja kalian miskinkan, jangan berharap Indonesia ini maju. Bagaimana orang mau maju, masyarakat miskin mau sejahtera jika di middle class saja kalian miskinkan? Pak Prabowo harus menghilangkan the middle class dimiskinkan. The middle class harus dipulihkan kembali. Karena bila semakin banyak rakyat miskin, maka akan timbul problem atau masalah kelima, yaitu ekonomi lesu, pajak naik, dan masyarakat jelata tambah tercekik. Inilah yang akan terjadi, di mana gaji guru dibayar seperti kacang, tenaga kesehatan tidak diperhatikan, lebih banyak memperhatikan pertahanan dan keamanan daripada kehidupan rakyat. Sebenarnya kalau rakyat makmur, keamanan dan pertahanan juga akan aman-aman. Negara ini bukan negara perang seperti di Timur Tengah sana, perang antara Israel dan Jalur Gaza. Ini negara Indonesia, bos. Kita harus memperhatikan warga negara kita supaya ekonomi jangan lesu, karena kita ini negara berkembang, bukan negara adidaya seperti Amerika dan Eropa lainnya. Jadi harus memperhatikan the middle class. Jadi marilah kita berpikir tentang masalah kelima, yaitu bagaimana supaya jangan terjadi ekonomi lesu, sehingga pajak tidak boleh naik dan masyarakat tidak boleh tercekik karena masalah pajak naik. Karena kelas menengah sudah kena PHK, tertimpa pajak pula, semakin tercekik, dan ini tidak boleh terjadi kecolongan satu titik pun. Lihatlah negara-negara tetangga, the middle class itu lebih banyak, sehingga mereka bisa maju karena mereka memanfaatkan the middle class. Apakah Indonesia mau terus membuat masyarakat tidak produktif? Jangan jauh-jauh deh, kita lihat saja negara tetangga kita, Singapura, memberdayakan masyarakat the middle class. Orang-orang semua diberi pekerjaan. Di Australia, seorang pencuci piring boleh mendapatkan uang sampai berjuta-juta. Apakah kalian tidak bisa membuat lapangan kerja yang sesimpel itu, menjadi tukang cuci piring, mendapatkan uang banyak? Malah kalian memiskinkan. Wow, keren guys.
Bila ada pekerjaan, maka ekonomi tidak akan lesu, daya beli masyarakat akan meningkat, pajak pun akan terasa ringan, masyarakat tidak akan merasa tercekik. Tapi bila terjadi ekonomi lesu, pajak naik, maka masyarakat daya beli akan turun, maka ekonomi akan semakin lesu, dan Indonesia akan semakin terpuruk. Maka timbul masalah keenam, yaitu kesehatan dan pangan menurun, terjadi kelaparan dan kemiskinan di mana-mana. Ya, ini semua tergantung presiden kita dan para kabinetnya. Mari kita bekerja, jangan menutup mata. Supaya Indonesia bisa dikatakan baik-baik saja, mari kita rubah Indonesia yang tidak baik-baik saja. Bila kesehatan dan pangan menurun, maka akan terjadi kelaparan di mana-mana dan kemiskinan di mana-mana, dan kita mau menutup mata. Mohon maaf, saya tidak bisa menutup mata, karena saya juga belajar di SMA, ada latar belakang ekonomi juga, sosial saya juga belajar, maka saya akan berkomentar ataupun berkoar-koar, karena saya juga memilih Pak Prabowo, dan saya tidak mau Pak Prabowo buat kesalahan dalam pemerintahannya. Masalah ketujuh yang tidak kalah pentingnya adalah masalah pendidikan yang tidak merata, karena adanya sekolah unggulan, dan yang lainnya hanya sekolah ampas. Itu tidak boleh terjadi, desentralisasi pendidikan itu tidak boleh terjadi, karena akan membuat kecemburuan sosial. Di manakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga pendidikan itu harus merata. Dari ujung pukul ujung Indonesia, dari timur ke barat, semuanya harus merata. Jangan terjadi desentralisasi pendidikan hanya di daerah Pulau Jawa, sedangkan di Papua kurang tenaga pengajarnya, ataupun pendidikannya tidak diakui, dan lain sebagainya. Lulusan Papua dibuat harus kerja di Papua saja, tidak boleh kerja di luar Papua, sedangkan yang dari Pulau Jawa boleh bekerja di Papua. Mana keadilan sosial? Jangan jauh-jauh anggota DPR di Papua saja semua dari luar Papua. Yang orang Papua cuma 8 orang. Tetapi anggota DPR di daerah lain, orang Papua tidak ada sama sekali. Semuanya orang dari daerah itu sendiri. Inilah salah satu pendidikan yang tidak merata. Pendidikan berpolitik yang tidak merata. Bukankah ini suatu diskriminasi? Apakah SDM orang Papua itu kurang? Sehingga setiap pejabat Papua harus wakilnya orang luar, orang non-Papua. Sedangkan di daerah Jawa sana, semua pemimpin-pemimpinnya, wakilnya tidak ada, wajib orang Papua kok. Jadi ini suatu diskriminasi di mana menunjukkan pemerataan pendidikan itu sangat tidak adil dan tidak merata. Diskriminasi jabatan maupun pekerjaan itu menunjukkan bahwa terjadi diskriminasi atau desentralisasi pendidikan, di mana kami orang Papua tidak dianggap mampu bekerja di luar Papua. Sedangkan orang di luar Papua boleh bekerja bebas di Papua sini, dan orang Papua cuma jadi penonton, bekerja di luar tak bisa, di dalam pun tak boleh. Mana keadilan bagi rakyat seluruh Indonesia? Apakah hanya Nusantara dan Papua tidak ada dalam Nusantara? Mana keadilan sosial itu? Mungkin terlalu jauh kalau saya bicara solusi untuk se-Nusantara, mungkin terlalu berat, tapi solusi untuk Papua mungkin juga bisa menggunakan hal yang sama seperti ini. Bila kita tidak bisa mengubah Nusantara yang luas ini, mari kita mengubah Papua yang cuma sekecil ini. Mungkin gitu saja suara dari Timur, suara cendrawasih dari Timur. Mungkin Bapak Presiden Prabowo bisa memperhatikan kami di Papua supaya terjadi pemerataan sosial, tidak terjadi kesenjangan sosial. Terima kasih. Berikut ini saya akan membahas terus tentang solusi apa yang harus dilakukan 100 hari ke depan, di mana ada 5 tips untuk Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi di Indonesia, di seluruh Nusantara, dengan menggunakan 5 tips. Masukan dari saya, seorang dokter spesialis jantung, suara cendrawasih dari Timur, Dr. Lady Rumansara. Permohonan saya kepada Bapak Presiden, karena Papua sudah dibagi menjadi 5 bagian, ada Papua Barat, Papua, dan lain-lain, Tengah, dan lain-lain. Tolong untuk pekerjaan, lowongan pekerjaan nanti diberikan hak istimewa kepada orang Papua. Sampai terdata semua orang Papua sudah mempunyai pekerjaan, barulah boleh memenuhi kuota dari luar Jawa. Sehingga kami bisa merasakan apa yang namanya itu otonomi khusus atau otonomi daerah. Jangan kami jadi penonton di daerah kami sendiri, atau orang luar yang bukan non-Papua menjadi tuan rumah di Papua sini. Karena itu sudah terlihat dari suara kami di DPR, hanya 8 orang yang anggota DPR orang asli Papua, sedangkan yang lainnya bukan orang Papua. Sehingga di manakah hak-hak kami, orang asli Papua, orang setempat? Mari tingkatkan ekonomi lokal dulu. Setelah menonton video tadi, kita mengetahui banyak masalah, dan solusinya apa? Solusinya hanya satu dan bisa menyelesaikan semua masalah ini. Solusinya yaitu meningkatkan kehidupan di middle class. Salah satu contohnya yaitu gaji PNS atau ASN naik 50%. Dari 2 juta menjadi 4 juta, 3 juta menjadi 6 juta, dan yang 5 juta menjadi 10 juta. Hal ini harus dilakukan oleh negara karena semua barang sudah naik harganya. Uang taksi saja sudah naik dari 4 ribuan menjadi 5 ribu, menjadi 6 ribu, sekarang menjadi 7 ribu.
Sehingga tidak ada alasan lagi yang saya dengar sehari-hari bahwa tidak ada uang taksi untuk pergi bekerja. Itu hal yang sangat perih. Middle class di sini adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan. Dengan adanya pengangguran, Indonesia menjadi angka pengangguran tertinggi se-ASEAN, kita rubah itu dengan menciptakan lapangan kerja. Bagaimana cara membuat sehingga masyarakat seluruh Indonesia mempunyai pekerjaan? Simak terus video ini. Indonesia tidak akan merugi bila menciptakan lapangan kerja yang banyak untuk masyarakatnya. Karena dengan menciptakan lapangan kerja yang banyak untuk masyarakatnya, maka kelas middle class ini akan meningkat dan semakin banyak, sehingga tidak akan ada lagi pengangguran atau kemiskinan. Maka ekonomi itu akan berputar sangat cepat, sehingga pajak pun akan tidak dianggap lagi sebagai sesuatu yang berat atau mencekik untuk rakyat. Sehingga mari kita bersama-sama, wahai pejabat, wajib hidup merakyat. Untuk 48 menteri yang sudah dilantik, mari kita hidup bersama-sama gotong royong dengan masyarakat, hidup merakyat. Jadi kuncinya cuma satu, yaitu membuat lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Artinya jangan ada yang menjadi tuan atas saudara sendiri. Marilah ciptakan solusi untuk masyarakat kita yang di bawah dan middle class, maka solusi itu pun untuk Indonesia. Supaya Indonesia dikatakan baik-baik saja. 48 menteri dalam kabinet merah putih yang dibentuk oleh Pak Prabowo dan Gibran, ini adalah solusi yang bagus karena gemuk tetapi kinerjanya patut diacungkan jempol dengan menyelesaikan masalah ini dalam 100 hari. Mari kita lihat bersama bagaimana caranya. Berikut ini 5 tips untuk menyelesaikan semuanya. Pertama, mendata semua lulusan SMA atau SMU atau siapapun yang di atas umur 22 tahun yang belum mempunyai pekerjaan. Yang kedua, wajib mempunyai pekerjaan. Kalau di negara lain wajib militer, wajib berjuang untuk perang dan lain-lain, maka usia muda yang produktif wajib mempunyai pekerjaan untuk di Indonesia, untuk membantu supaya ekonomi di Indonesia jangan lesu. 3, wajib mendata semua UMKM. Sehingga yang keempat, semua UMKM wajib memberi pekerjaan kepada semua pengangguran. Semua UMKM wajib memberi pekerjaan ke pengangguran 5-10 orang pekerja. Usaha makro atau perusahaan besar wajib memberikan 50-100 pekerja. Hingga tips yang kelima dapat terwujud, yaitu semua UMKM makro maupun mikro yang memberi pekerjaan sehingga membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kesimpulannya, jadi negara tidak perlu menciptakan lapangan kerja baru, tetapi memberdayakan UMKM maupun makro atau perusahaan raksasa yang ada di Indonesia untuk membantu mengurangi atau menghilangkan pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan bekerja sama dari semua pihak, UMKM maupun dari pemerintah untuk membantu menciptakan lapangan kerja, maka dapat tercipta bersama kita bisa mewujudkan Indonesia maju. Mari terus membantu Prabowo Gibran. Thanks for watching. Subscribe bila Anda menyukai video ini.